Nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap dengar firman Allah katakan amin. Shalom, selamat Paskah. Tuhan berkati kita sekalian. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Satu tema, kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Kita tahu bahwa Alkitab telah mencatat jika Allah tidak bangkit, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Namun karena Yesus yang benar sudah bangkit, maka kebangkitan Kristus itu mampu mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, kita akan lihat di sini kebenaran firman Tuhan. Salah satu yang akan kita pelajari hari ini dari penampakan Yesus kepada dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 16 kita baca di sana. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-16. Baik, bisa diperhatikan di depan, saya baca kembali buat kita sekalian. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara kekasih Tuhan, peristiwa di atas yaitu yang tadi sudah kita baca terjadi pada hari Minggu Paskah. Di hari Minggu ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan kita tahu, kita yakin bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi satu bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, Dia juga adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya, sehingga kebangkitan Kristus memberi pengharapan bahwa Dia mampu melakukan apapun juga bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu kita percaya Kristus yang bangkit itu juga akan mampu sanggup mengubah dan membarui kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita lihat, kita belajar apa saja sih yang menjadi dampak kebangkitan Kristus bagi kita. Apa makna dari kebangkitan Kristus itu buat saya dan saudara? Yang pertama, mari kita lihat bahwa Kristus mengubah arah kehidupan. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-33, di sana ada satu kontradiksi, satu perjalanan yang berlawanan arah. Kita tahu Emmaus dari firman Tuhan yang tadi barusan kita baca adalah kota yang terletak sekitar 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan itu kalau kita lihat di peta, petanya ini karena terbentuknya dilihat vertikal, seharusnya mengarahnya ke sana begitu ya. Jadi Yerusalemnya misalnya di sini, maka Emmaus itu ada di sebelah sana, sisi baratnya dari Yerusalem. Sisi barat dari Yerusalem. Jadi kalau nanti dari Emmaus balik ke Yerusalem, maka dia akan mengarah kepada timur. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dua murid tadi sedang berjalan menuju kota Emmaus yang berada 7 mil. 7 mil kurang lebih berapa? 10,5 kilometer. Kalau dalam kilometer ya. Jadi kurang lebih 1 mil itu adalah 1,5 kilometer. 10,5 kilometer ya, Gunung Sari kemana itu ya? Kalau saya nggak salah ingat dulu saya di Gang Lilin itu ke Grogol itu 7 kilo kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Berarti kan agak-agak ke sana kira-kira ke Pesing lah. Kalau arah barat. Kalau di sini ke mana lagi ya nggak tahu lah. Saya cuma taunya daerah-daerah sana aja. Ya, kurang lebih begitu. Mereka jalan kaki ya. Jalan kaki. Kita Pasar Baru aja jalan kaki juga capek banget ya. Mereka berjalan sejauh itu dan ini mengarah kepada arah barat.
Arah barat di sana kalau saya baca, kita baca di dalam pengertian barat kan di sana kita lihat kalau matahari itu ke barat itu adalah arah tenggelam. Ya. Matahari tenggelam ke arah barat, terbitnya dari timur dia ke barat. Jadi kita bisa mengerti di sini bahwa murid-murid Yesus yang 2 orang ini sedang berjalan menuju ke arah barat, ke arah matahari tenggelam. Padahal seharusnya kita lihat di sini bahwa orang-orang percaya, orang-orang Israel pada waktu lalu itu, mereka berjalan, kalau mereka setelah, pada waktu itu mereka ketika mereka berjalan ke arah barat, mereka enggak mengenali Yesus, dikatakan di sana ya. Waktu Yesus menghampiri mereka, mereka enggak tahu kalau itu adalah Yesus, enggak menyadari itu Yesus. Begitu. Sampai kalau ketika kita baca ayat yang ke-33, setelah mereka akhirnya terbuka mata mereka, mereka kenal siapa dia, dan akhirnya mereka kembali lagi ke arah Yerusalem. Dari Emmaus ke Yerusalem. Jadi kalau yang tadi dari Yerusalem ke Emmaus itu menuju ke barat, menuju ke matahari tenggelam, kemudian setelah kenal Yesus balik tahu lagi, dia mengarah kepada timur. Nah, kebangkitan Yesus yang menyatakan dirinya bahwa dia hidup dan orang menyadari hal itu, maka akan membawa kepada kita ke arah matahari terbit. Tetapi kalau kita mengarah ke arah matahari tenggelam, maka kita tidak dapat mengenali siapa Yesus yang sebenarnya hadir dalam hidup kita. Jadi mereka bingung, mereka kecewa karena Yesus telah mati. Dalam percakapan itu kita bisa dengar. Kita baca ya. Sehingga mereka harapannya pudar, hilang. Kenapa? Di dalam perjalanan itu Yesus terlibat menanyakan, dan bahkan mereka salah sangka terhadap Yesus. Engkau satu-satunya orangkah di Yerusalem ini yang gak tahu berita terkini yang sedang heboh? Trending topik tentang Yesus yang ternyata katanya sudah mati. Dikatakan bahkan di garis bawahi di Alkitab itu, padahal kata 2 murid itu, kami ini berharap bahwa dialah yang nanti akan membantu kami, membebaskan kami daripada penjajahan Romawi yang sedang dialami. Berharap bisa menolong kami, tapi harapan jagoan kami, satu-satunya yang kami harapkan penolong kami, ternyata kami menyaksikan dia ditangkap, dianiaya tanpa mampu berbuat apa-apa, sampai akhirnya pun tergantung di kayu salib. Sekalipun juga dikatakan kalau engkau benar anak Allah buktikan turun, tapi kami nggak melihat dia turun-turun. Dan akhirnya kami menyaksikan ia mati dan juga dikuburkan. Tapi ada yang berita heboh yang baru kami dengar. Perempuan-perempuan mengabarkan yang pergi ke kubur pagi-pagi hari itu bahwa kuburnya sudah kosong. Mayatnya nggak ketemu, nggak ada. Kemudian berita itu sampai kepada salah satu teman kami juga. Teman kami pun sudah pergi cepat-cepat ke kubur itu dan juga benar mereka menyaksikan kubur itu kosong, tapi mereka tidak menemukan Yesus di dalamnya. Jadi kemana? Ada satu tanda tanya besar di dalam percakapan mereka dan di dalam kehidupan mereka. Nah, saya melihat di sini bahwa seharusnya secara rohani orang Kristen itu berjalan ke arah matahari terbit atau sunset. Sunrise, bukan sunset ya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 itu kalau kita baca di sana bahwa bangsa Israel menuju ke padang gurun, di sana dikatakan dalam versi bahasa Inggris, karena di sini ada saya punya bahasa Inggris, ditulis di dalam King James versi. Di sini Bilangan pasal chapter 21 ya. And they journey from Oboth and pitched at Ig Abarim in the wilderness which is before Moab toward the sun rising. Jadi menuju kepada matahari terbit.
Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang kalau mereka mengarah kepada Yerusalem, di situ matahari terbit. Artinya perjalanan orang Kristen seharusnya kehidupan kita, arah kehidupan kita itu makin hari dalam perjalanan hidup saya dan saudara bukan kepada matahari tenggelam, di mana dalam pengertian kerohanian bahwa kita ini karena kehilangan harapan, karena kekecewaan, karena apa yang sedang kita hadapi dan alami, ada banyak peristiwa yang sedang kita hadapi yang kita juga tidak mengerti. Akhirnya lambat laun perjalanan kerohanian kita ternyata sedang menuju matahari tenggelam. Kehidupan rohani menurun. Kehidupan rohani semakin menurun. Yang seharusnya kehidupan saya dan saudara menuju matahari terbit, naik ke atas, menyinari, menerangi. Karena firman Allah berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, orang yang tidak mengenali Kristus secara baik, secara persis, mungkin bisa salah paham ketika ada beban-beban kehidupan yang dialami. Memang ketika kita mengalami beban kehidupan kita, pergumulan hidup kita bukanlah hal yang mudah. Murid-murid menghadapi di situasi pada waktu itu juga karena adanya sebuah harapan, dan harapan yang tidak tercapai, harapan yang berbeda dengan kenyataan yang dihadapi, yang dilihat, yang dialami, maka sejujurnya mereka menjadi kecewa. Dan karena kecewa tadi, dua yang tadi mereka berkumpul bersama-sama mulai berpencar. Ada yang masing-masing kembali ke tempatnya. Kita bisa lihat di sini dalam perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan, kan Yesus sampai akhirnya menampakkan diri juga di pantai Danau Galilea, Tiberias. Ya, kenapa ada murid-murid yang kembali lagi mancing, ngejala ikan? Yuk kita kembali aja ke pekerjaan yang lama. Ya, kenapa? Ya, padahal yang sebelum-sebelumnya sudah ikut Yesus, tapi masih belum ada perubahan hidup. Kenapa? Harusnya kan sudah kenal Yesus, berita tentang kabar kebaik, berita tentang bahwa Yesus itu juru selamat, diteruskan murid-muridnya. Tetapi di waktu itu tidak diteruskan karena memang mereka belum mengalami pembaruan. Barulah setelah Roh Kudus membaptis mereka, barulah mereka mengalami pembaruan. Setelah mereka yakin dan Yesus menampakkan diri kepada mereka bahwa aku ini hidup. Aku mengalahkan maut, aku tidak tinggal di kubur. Aku ini Allah. Aku ini juru selamat. Di dalam aku ada pengharapan, ya. Jadi di tengah tantangan kita harus yakin rancangan Allah itu mendatangkan masa depan yang cerah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Toward the sun rising, jadi menuju kepada matahari terbit. Kita seharusnya berjalan ke arah yang membawa kita semakin naik dan bukan semakin turun. Nah, seperti halnya kita tahu satu tokoh yang bernama Nick Vujicic dari Australia. Dia lahir kita tahu sebagai orang yang cacat. Tidak punya lengan, tidak punya kaki. Untuk orang-orang yang mengalami situasi seperti ini, pasti tentunya mentalnya down banget. Luar biasa. Jangankan gak ada tangan dan kaki, satu tangan aja atau mungkin satu jari buntung aja kita gak pede. Kita merasa kayak gimana. Mungkin ada cacat-cacat dalam diri kita. Tapi puji Tuhan, kita di sini Gunung Sari kan gak ada jemaat yang begitu, ya. Nggak ada. Kalaupun kita mungkin diberikan kesempatan pengalaman, ada masalah-masalah kecacatan tubuh sedikit kayak apapun, itu tidak membuat kita menjadi seperti Nick yang lebih luar biasa lagi. Di situasi seperti itu kita bisa lihat cerita sejarah daripada orang ini. Dia itu tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keadaan keterpurukan fisik yang dia miliki. Dia berjuang, berusaha, kalaupun gak ada tangan, mungkin kita lihat banyak contoh-contoh di video, orang yang menyuapi dengan kaki, kakinya lebih aktif begitu kan. Ya. Makan gak bisa pakai tangan, ya mungkin mulutnya cari bisa ini sendiri. Bahkan akhirnya terbentuk mental yang luar biasa. Nah, kini ini kita tahu dalam perjalanan sejarah kehidupannya, dia menjadi seorang penginjil, motivator yang luar biasa.
ya, ternama diundang ke seliling dunia. Dia hidup dalam kelimpahan berkat karena undangan itu membawa berkat bagi dirinya. Dia menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin saat itu mengalami down mental karena kelemahan-kelemahan fisik yang mereka alami. Tetapi Nick menjadi satu figur contoh yang membuat orang terinspirasi bagaimana situasi keadaan apapun juga yang dia alami dengan kekurangan-kekurangan yang ada tidak membuat dia seharusnya menjadi lebih buruk, tetapi bisa tetap bangkit, bisa tetap menjadi berkat, bisa tetap menjadi terang, bisa tetap diberkati Tuhan hidupnya, bisa tetap memiliki masa depan. Kalau dipikir seperti itu, siapa yang mau punya suami model kayak gini? Tapi akhirnya dia juga tetap bisa punya istri, ya, punya istri dan juga bisa punya anak seperti orang normal biasanya. Bisa berenang, wong saya aja nggak bisa berenang. Oh, dia aja yang tanpa kaki dan tangan jago berenang, gitu kan? Ya, jadi artinya setiap orang yang tidak membiarkan dirinya terkungkung dengan kekurangan-kekurangan pada dirinya, tetapi bangkit untuk membawa diri kita semakin naik, tentu akan Allah topang, Allah akan tolong kita sekalian. Jadi sekali lagi, Tuhan yang pertama kita belajar di sini, dampak kebangkitan Yesus harusnya mengubah murid-murid setelah akhirnya dia terbuka melek matanya, maka dia balik lagi dari engkau pergi ke Emmaus, balik ke Yerusalem, engkau ke tempat, ke arah yang telah diubah Tuhan, menuju kebangkitan kerohanian. Yang kedua, kita belajar di sini bahwa Kristus memberi makna kehidupan. Kebangkitan Kristus itu memberi satu arti, satu dampak pengertian makna tentang arti kehidupan ini. Kita bisa lihat di situ dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-26 ya. Tadi saya sudah sampaikan di muka, kedua murid itu menyatakan kekecewaan mereka karena Yesus Kristus yang mereka harapkan menjadi pembebas kaum Israel itu mati. Ya. Mereka cari jawaban tapi nggak menemukan jawaban atas semua itu, masih tetap dalam tanda tanya besar. Bahkan cenderung dia dalam percakapan dengan orang lain berpikir orang lain yang nggak ngerti, orang lain yang salah. Engkaukah tadi satu-satunya orang di Yerusalem ini yang nggak tahu apa-apa? Padahal Yesus tahu segala-galanya. Mungkin kita lihat, orang nggak ngerti persoalan-persoalan yang saya hadapi. Tapi sebenarnya ada Allah yang pasti sangat memahami. Karena dia adalah imam besar agung yang dapat mengerti perasaan apa yang sedang kita rasakan. Ya. Nah, hanya Kristuslah yang bisa memberi makna hidup yang sejati, seperti ketika Yesus menjelaskan makna hidup kepada kedua muridnya yang waktu itu pikirannya gelap, akhirnya diterangi oleh apa yang difirmankan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi kalau kita masih berpikir, oh kalau waktu lalu kita tahu, Petrus pun berkata nggak boleh itu terjadi. Kalau nanti katanya ya anak manusia akan diserahkan di gini-gini, oh enggak boleh itu terjadi. Tapi Yesus menegur daripada si Petrus itu, nyala kau iblis, jangan menjadi batu sandungan buat saya. Semua ini harus, dan engkau tidak mengerti begitu loh, bahwa semua ini memang adalah proses yang harus aku jalani dalam hidup ini. Tapi di balik ke semua ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Kita Jumat kemarin sudah belajar tentang itu. Bagaimana akhirnya dari ketatan Yesus sampai mati, makna itu semua akan membawa kehidupan kemuliaan bagi dirinya. Ditinggikan Tuhan. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita, dalam kesulitan kita pun, kita perlu belajar akan makna kehidupan yang lebih dalam, bahwa kesulitan itu tidak melulu tanpa makna, kemudian kayaknya hanya menjadi sebuah beban yang rasanya nggak ada orang yang peduli tentang apa yang saya rasakan. Tetapi
Ternyata itu adalah ketika Allah mengizinkan menjadi cara Allah untuk memproses saya dan saudara, sehingga kita bisa mengandalkan Allah dan karakter kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian artinya Tuhan membentuk setiap kita sekalian dengan satu proses, dan Allah menjadi contoh dalam pribadi Yesus Kristus bahwa ia juga perlu mengalami proses dari situ. Jadi ketika orang berpikir bahwa kenapa Allah yang kami harapkan kok jadinya kayak begini, ya semua yang baik itu mungkin memang perlu diawali dengan sesuatu perjuangan-perjuangan yang berat ya. Yang nanti makna selanjutnya dari semua itu pada ujungnya ya, mungkin kita bisa lihat kadang obat-obat Cina itu kalau kita minum nggak enak, rasanya pahit. Tapi ternyata memang yang pahit-pahit itu lebih bermanfaat daripada cuma kita makan yang manis-manis. Karena yang manis-manis biasanya bikin kita jadi bermasalah dengan penyakit. Dan kalau kita udah mengerti itu, maka kita pasti akan suka. Kalaupun kita harus minum obat yang pahit, ini manfaat loh. Kalau buat anak-anak mungkin belum ngerti. Maka anak-anak kalau dibikin obat yang pahit-pahit, dikasih campurannya yang model orange gitu ya, bubuk segala macam supaya nggak bisa ini. Padahal memang itu harus dimakan, itu harus diterima oleh dirinya supaya dengan begitu bisa mengobati segala sakit penyakit. Nah, kehidupan saya dan saudara ini, yang tadi pertama arah hidup kita yang mungkin kalau kita nggak kenal Tuhan akhirnya bisa mengarah kepada hal yang bukan naik tapi turun. Yang kedua, kita belajar bahwa dalam setiap peristiwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, maka seperti yang dialami oleh Yesus dan orang nggak ngerti tentang itu, bikin kecewa, hilang harapan ke apa karena nggak ngerti. Padahal Tuhan mau kasih makna di dalamnya, tenang, ya kan? Kan juga ada kata ayat firman, semua akan baru indah pada waktunya. Ketika masih dalam penjunan, ketika masih dirajut, semuanya memang kelihatan benang kusut. Kan? Ketika ditusuk jarum, semuanya kelihatannya memang sakit. Kelihatannya semuanya nggak enak. Tapi ya sesuatu yang kita lihat di sini, itulah cara-cara Allah menyempurnakan kehidupan kita sekalian. Ada banyak orang kepengen diberkati luar biasa. Tapi kalau kita lihat sarananya belum disiapkan. Kita punya daya tampung belum cukup baik untuk menerima yang besar. Jadi ketika ditiban dengan yang besar, maka yang dapatnya itu tumpah kebuang sia-sia. Kenapa? Karena kita punya wadahnya belum disiapkan. Karena itu seringkali diproses dulu, dibuat wadah kita siap. Kalau kita mau diberkati, dipercaya Tuhan lebih lagi, maka kita wadahnya dipersiapkan, dibersihkan. Supaya ketika dituang berkat itu tidak tumpah. Berkat itu tidak terbuang sia-sia. Berkat itu juga tidak menjadi busuk. Tapi semua diatur demikian rupa sehingga bisa mengalir dan menjadi berkat buat yang lain. Jadi kita mengerti yang kedua bahwa dampak dari itu Tuhan juga bisa memberi makna dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Yang ketiga, Kristus kita bisa lihat di Lukas pasal 24 ayat yang 28 dan 29. Ya, waktu itu kita lihat di situ dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju yaitu Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya pada waktu itu. Ya. Sementara mereka bercakap-cakap berjalan, sampailah pada waktunya mereka sudah tiba ke tempat tujuan kota Emmaus. Dan setelah sampai, maka Yesus berbuat seolah-olah dia mau berjalan sendiri, teruskan perjalanan dia. Tapi di sini kemudian dikatakan ayat 29, tetapi mereka sangat mendesak Yesus tadi katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Akhirnya Yesus masuklah tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, ada satu ujian yang mungkin kita akan
hadapi, ya. Yesus berbuat seolah-olah terjadi sesuatu kayak begini. Nah, di sini Tuhan memperhadapkan kepada kita satu pilihan dalam kehidupan, ya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kita lihat bahwa Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden dan melarang Adam dan Hawa memakan buahnya. Ini menunjukkan kita bahwa pada waktu itu Tuhan ingin menguji, ya, ada satu kesempatan buat Adam dan Hawa untuk membuktikan bahwa semua yang telah dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya itu dirasakan, bisa diterima dengan rasa syukur, bisa diterima dengan rasa cukup. Dan apa yang Tuhan perintahkan, boleh kau makan semua kecuali satu, saya udah bilang berkali-kali, itu menunjukkan bagaimana orang itu diuji Tuhan, you mau taat apa tidak kepada apa yang telah Tuhan tetapkan. Ya, di dalam hidup kita ada yang sudah diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Berkat-berkat yang menjadi bagian kita dan berkat-berkat yang harus kita salurkan, berkat-berkat yang juga harus kita kembalikan. Semua telah ditetapkan dan diatur oleh Tuhan. Nah, semua itu menjadi pilihan buat kita. Ada sesuatu yang memang sifatnya kehendak Allah, ada yang bersifat mutlak. Tuhan mau ini dan Tuhan akan paksakan itu terjadi atas kehendak Dia. Itu sifatnya mutlak. Tapi ada yang kehendak Tuhan yang bersifat relatif. Tuhan gak paksakan terjadi atasmu, tapi sebenarnya Tuhan menghendaki itu atas kita. Jadi maka itu melibatkan kehendak bebas manusia. Jadi artinya tergantung respon kita, tergantung kita memilih. Firman Tuhan di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan kepada umat Israel pada waktu itu kehidupan atau kematian. Tapi kalau boleh dibilang Tuhan anjurkan pilihlah kehidupan, bukan kematian. Pilihlah berkat, bukan kutuk. Nah, setiap saya dan saudara memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan dalam setiap hal, dalam setiap hukum Tuhan, dalam setiap proses kehidupan, dalam segala apapun yang kita hadapi. Di sini dibutuhkan respon kita. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa apa yang memang Tuhan kehendaki itu memang yang terbaik buat kita. Tapi yang terbaik itu akan bisa memang, kalau memang rencana Tuhan khusus tertentu, itu akan dipaksakan terjadi atas kita, ya, sehingga Allah bisa memainkan perasaan orang, seperti yang terjadi kalau Tuhan tetapkan Israel harus dibawa keluar, dibebaskan, Firaun dikeraskan, Firaun dilunakkan hatinya. Jadi perasaan itu bisa dimainkan oleh Tuhan. Tapi nggak semua seperti itu. Ada orang yang tetap mengeraskan hati, ya dibiarkan Tuhan mengeraskan hati. Tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan kita. Jadi di sini kita bisa lihat yang ketiga makna dari kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan kasih tawarkan kepada kita satu opsi pilihan. You yang tentukan semuanya. Tapi satu hal dasar yang harus kita pahami, pegang, bahwa yang Tuhan mau adalah yang terbaik buat kita. Tapi untuk mendapatkan yang terbaik yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka tentunya perlu respon kita. Seperti halnya Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa, semua selamat, siapapun juga umat manusia. Tuhan tetapkan supaya mereka bisa selamat. Untuk itu apapun Tuhan sudah lakukan, bahkan korbankan anaknya. Tetapi untuk selamat tadi, ada satu kehendak bebas yang menentukan dia mau selamat apa tidak. Yaitu pilihannya, dikatakan opsinya adalah siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi diperlukan respon kita percaya. Tapi percaya juga nggak cuma sekedar mulut mengaku, tetapi percaya itu membuktikan, gitu. Pisteo itu mempercayakan hidup, mempercayakan, menyerahkan kepada yang dipercayai. Benar nggak saya percaya? Nggak cuma omdo doang, nggak cuma ngomong doang. Ya, praktek hidup kita benar percaya. Percaya nggak sama Tuhan? Kalau percaya sama Tuhan, serahkan dong hidupmu kepada Tuhan.
Biarkan dong Tuhan proses hidup kita. Ikuti dong apa yang Tuhan mau. Tapi bukankah kita punya, kemarin kita belajar kan, bagaimana kita harus mengalahkan keakuan kita yang dominan menonjol. Jadi masih dalam rangkaian ini semua, mari yuk kita biarkan karya Tuhan atas hidup kita. Karena yang poin 2 tadi, dia akan memberikan makna kehidupan kita. Dan yang ketiga ini tadi, kita belajar apa yang tadi ketiga? Yang lagi dibicarain? Iya. Jadi Allah itu kasih kepada kita kehendak bebas dan kita punya pilihan. Tergantung kita yang menentukan. Jadi ada kehendak mutlak, ada kehendak yang relatif dari Allah. Ketika itu kehendak yang relatif bergantung kepada pilihan dan kita jangan salahkan Tuhan. Karena yang maunya Tuhan selalu yang terbaik. Maunya Tuhan kita jalan kepada sun rising, kepada matahari terbit, bukan matahari tenggelam. Kepada kehidupan yang semakin naik dan menjadi berkat, ditinggikan, dimuliakan, bukan semakin terpuruk. Mari yang terakhir, yang keempat, kita belajar bahwa Kristus hadir dalam kehidupan. Kristus hadir dalam kehidupan. Ketika Kristus ada di rumah mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ada satu yang bisa orang tahu kalau dia memang sudah kenal Tuhan atau pernah kenal Tuhan, ciri-ciri pekerjaan Tuhan. Dan 2 murid ini mengetahui ciri-ciri pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Oh, ini ciri-ciri yang Tuhan kerjakan, mirip nih, ini ciri yang dia lakukan seperti Yesus nih. Gitu ya. Kenapa? Ya sama yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam. Ya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membaginya, mengucap syukur atasnya dan lain sebagainya. Setelah mereka melakukan semua yang tadi inilah, maka mata mereka baru terbuka. Itu Yesus. Ketika mereka sadar, Yesus segera sudah ternyata hilang lenyap. Karena dia sudah dalam tubuh kemuliaan, tidak lagi secara fisik manusia yang tidak dapat menembus batas apapun. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya di saat sakramen perjamuan kudus. Waktu kita melakukan sakramen perjamuan kudus kemarin itu, kita sadar disitulah kita mengambil roti yang melambangkan tubuh, disitulah kita mengambil anggur yang melambangkan darah. Tubuh dan darah Tuhan hadir pada waktu itu, kita merasakan kehadiran. Karena itu siapa yang tidak mengakui, maka dia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Tetapi siapa yang mengakui, maka ia dibebaskan dari segala kutuk dosa. Itu sebabnya dijauhkan dari sakit penyakit. Tapi yang main-main, yang tidak percaya, cuma lakukan secara formalitas, gak ngerti apa-apa, itu yang bisa. Itu sebabnya kenapa banyak orang katanya banyak penyakit ngalamin ini dan itu, bahkan sampai yang mati. Kehadiran Tuhan gak cuma di saat gereja, saat ibadah. Tapi Tuhan bisa hadir di mana saja dalam kehidupan kita, dan tidak di waktu-waktu tertentu, tapi dalam setiap waktu sehari-hari hidup kita. Mukjizat pertama dilakukan Yesus juga dalam situasi krisis, di mana pada waktu itu nyaris yang membuat pesta bisa dipermalukan karena terjadi kekurangan. Tapi Yesus juga hadir di saat situasi itu. Jadi tidak ada halangan bagi Yesus untuk hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi persoalan yang kita seringkali hadapi adalah kita tidak menyadari. We are not aware. Tidak menyadari. Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Apakah di saat sekarang kita ini ada di sini, kita juga bisa menyadari kehadiran Allah ada di dalamnya? Jika kita menyadari, kita akan menghormati dan menghargai Dia. Dan jika kita menyadari, sadar, kenal benar Tuhan ada, maka barulah akhirnya setelah dia sadar, kedua murid tadi pantesan. Ya,
tadi kita waktu bicara dengan dia, hati kita berkobar-kobar. Kata kedua murid tadi ya, kalau kita menyadari ada kehadiran Yesus, ada kehadiran Allah, ada kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kehidupan kita seharusnya juga bernyala-nyala, berkobar-kobar. Orang yang padam rohnya adalah orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal kebangkitan Yesus itu adalah membuktikan dia hidup. Dan setelah kebangkitan Yesus, dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di mana saja, menyertai kita. Bahkan setelah dia kembali ke surga itu, atau dia putuskan kembali ke surga karena memang asalnya dari sana, maka dia katakan adalah lebih baik aku pergi ke sana supaya aku bisa mengutus Roh Kudus yang tetap menyertai kita dimanapun kita ada dan berada. Roh Kudus yang ada menyertai kita menandakan adanya kehadiran Yesus, kehadiran Allah Bapa di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sekali lagi ciri-ciri kehadiran Tuhan akan berdampak buat kita sekalian on fire. Kita semua akan berapi-api, bernyala-nyala, berkobar-kobar. Jadi hendaklah kehadiran Tuhan membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk beritakan Injil. Dan semua terjadi karena Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Kebangkitan Kristus mengubah hidup kita, membawa kehidupan tidak kepada ketenggelaman matahari, tidak tenggelam rohani kita, tapi terbit, menyinari dan menjadi berkat. Kebangkitan Kristus memberikan makna dalam hidup kita. Sekalipun kita, saya dan saudara menghadapi pergumulan seberat apapun, bahwa di balik ke semua yang Tuhan izinkan terjadi, maka ada satu proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita agar menghasilkan satu pribadi yang mulia di mata Tuhan. Yang ketiga tadi, kebangkitan Kristus juga memberikan satu pilihan buat kita. Menyadari bahwa kita ini punya pilihan bebas. Dan semua perjalanan hidup kita ditentukan, jangan sampai kita salah memilih. Kepadamu kuberikan pilihan kehidupan atau kematian. Dan Tuhan mau engkau tidak salah memilih. Tuhan mau saya tidak salah memilih. Tuhan katakan pilihlah kehidupan, bukan kematian. Pilihlah berkat, bukan kutuk. Sehingga dalam hidup kita bisa merasakan bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar ada hari esok buat kita. Dan yang terakhir tadi, kebangkitan Kristus juga membuat kita seharusnya menyadari Dia yang hidup selalu hadir dalam hidup kita. Dan kehadiran Kristus akan membawa satu dampak. Kita akan terus bernyala-nyala sampai Maranatha, Tuhan datang, kita siap sedia. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita berdiri. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.